Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada, dan salam bertemu lagi dengan channel kami 3P Banua. Nah, kali ini saya ingin membuat vlog atau membahas masalah obat yang secara alami yang kita ambil dari alam untuk mengatasi berbagai macam penyakit ikan ya, terutama penyakit ikan yang peliharaan kita atau budidaya kita ya kawan-kawan. Nah, jadi bahan-bahan seperti ini sebenarnya tuh ada di seputaran atau di sekeliling kita, dan ini juga sangat bagus manfaatnya untuk nafsu makannya ikan. Juga ikan akan kebal daripada segala macam penyakit ya kawan-kawan ya, penyakit ikan terutama di waktu saat musim hujan atau curahan hujan yang sangat tinggi ya kawan-kawan ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, sebelum kami melanjutkan video kami ini, tidak salahnya ya dukung terus channel kami, dan dibantu channel kami dengan cara apa? Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan di share, agar kami semangat terus berbagi dan berbagi kepada kalian tentang seputar dunia perikanan. Dan juga bagi kawan-kawanku yang baru bergabung dengan channel kami dan senang dengan channel kami dan bisa bermanfaat bagi kita semua, semoga ini menjadi aspirasi kalian untuk nanti kedepannya berbudidaya atau mengatasi daripada penyakit-penyakit ikan budidaya kita ya. Jadi menurut pengalaman kami bahwa racikan herba yang diproses oleh alam ini, yang kita ambil dari alam ini, berbagai macam ikan ya, maupun itu ikan budidaya kita, ikan air tawar, dan ikan hias pun bisa ya kawan-kawan ya. Nah, jadi perlu kalian siapkan bahan-bahan seperti apa yang tergambar di video kami ini ya kawan-kawan ya. Nah, jadi bahan-bahannya ini pun juga sangat sederhana dan bahkan ada di seputar kita ya kawan-kawan. Dan perlu kami catat juga, kami ingin menjawab dulu sebelum kita bagaimana cara meracik. Saya ingin menjawab komen dari kawan kami yang ada di Kalimantan Barat ya. Dia banyak berbudidaya ikan air tawar, akan tetapi yang menjadi kendala dia adalah bagaimana cara mengatasi ikan-ikan dia pada sakit semua ya. Nah, jadi seperti ini saya ingin menjawab. Namanya Asnan ya, tepatnya di Kalimantan Barat. Dia minta bikinkan video bagaimana cara meracik tanaman-tanaman yang dari proses alam agar nafsu makannya tinggi dan juga ikan tadi kebal dari segala berbagai macam penyakit. Dan juga kalau ikan itu sudah sakit, kena virus ya atau kena bakteri, insya Allah dengan herba yang kita ambil di alam ini juga sangat bagus ya untuk mengobati, mengatasi, dan kekebalan tubuhnya sangat luar biasa ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan perlu kalian siapkan bahan-bahan yang harus kita racik. Itu pertama itu adalah daun kelor. Nah, daun kelor ini manfaat gunanya adalah menurut pengalaman kami ini antibakteri ya, antibakteri, dan juga bagus untuk menambah daya imun tubuh, yaitu terutama ikan budidaya kita ya kawan-kawan. Terus yang kedua ini bawang putih ya, bawang putih. Yang kedua bawang putih ini pun juga sangat bagus ya, karena di dalam bawang putih ini mengandung antibakteri ya. Dan yang selanjutnya yang ketiga ini adalah kunyit ya, kunyit yang warna kuning atau oranye. Nah, jadi di dalam kunyit ini pun juga banyak mengandung antibakteri ya. Jadi semua apa yang ada di depan kita ini adalah semua banyak mengandung antibakteri ya kawan-kawan. Terus juga garam, yang keempat garam. Nah, garam ini pun bisa dapat menetralisirkan pH air, juga dapat mengantisipasi bakteri-bakteri yang akan tumbuh nanti di badannya si ikan. Terus yang selanjutnya ini adalah buah bingkudu. Nah, buah bingkudu ini kita usahakan yang masak ya. Kebetulan tadi sore saya memetik di belakang rumah kami. Alhamdulillah ini masih 1 hari lagi ya baru betul-betul masak.
Nah, jadi ada berapa bahan. Terus yang selanjutnya ini adalah bahan daun jambu biji ya. Nah, di daun jambu biji ini juga pun dapat mengatasi berbagai macam penyakit ikan, dan juga dengan diraciknya daun jambu ini itu dapat nanti perutnya tadi tidak mengembang dengan dia memakan pelet. Nah, jadi cepat mencerna ya, dan perutnya pun akan sehat juga ya kawan-kawan ya. Terus yang selanjutnya ini adalah daun pepaya. Nah, daun pepaya ini pun juga sangat bagus, maupun itu sudah kita racik ataupun kita blender ya, atau kita racik ataupun nanti langsung ditaruh di kolam pun juga bagus. Dan ini adalah termasuk makanan favorit bagi semua ikan ya, terutama ikan-ikan nila, ikan papuyo di tempat kami juga sangat favorit ya makan daun kestela ini ya. Nah, jadi di dalam kandungan daun kestela ini pun juga sangat bagus ya kawan-kawan ya, mencegah, mengatasi dan mengobati berbagai macam bakteri ataupun virus yang akan nanti menyerang si badan ikan ya kawan-kawan ya. Terus yang selanjutnya ini adalah daun insulin. Nah, daun insulin ini juga sangat bagus ya. Pertama, di sini juga pun ada mengandung antibiotik dan juga ada mengandung antibakterial ya. Yang mana apabila kita campurkan daun insulin ini, satu pertama dia akan nafsu makannya tinggi, dan pencernaannya pun bagus, pencernaan ikan, dan juga daya tahan tubuh ikan tadi akan bagus dan maksimal ya kawan-kawan ya. Karena di dalam daun insulin ini pun juga banyak sekali mengandung bakteri-bakteri bagus ya, artinya yang nanti akan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Terus yang selanjutnya ini adalah sirih. Daun sirih ini pun sudah kita kenal ya di kalangan masyarakat luas, khasiat dan manfaatnya daun sirih. Nah, ini selain daripada mengobati pengobatan untuk manusia, juga bagus untuk ikan ya kawan-kawan. Daun sirih ini pun juga banyak sekali manfaat dan khasiatnya ya kawan-kawan ya. Terus yang selanjutnya kita persiapkan ini adalah daun gulinggang. Nah, daun gulinggang ini juga pun sangat bagus, terutama bagi manusia. Ini bisa mengatasi berbagai macam penyakit kudis, kurap, gatal-gatal, bisul, dan juga ini termasuk antibakteri yang sangat luar biasa ya. Dan yang mana semua daun-daun ini sudah saya terapkan bagi ikan-ikan kami. Alhamdulillah ikan-ikan kami sampai sekarang ini pada sehat-sehat semua. Dan dengan berbagai macam ramuan ini, selain daripada kita untuk daya tahan tubuhnya kuat dan juga nafsu makannya tinggi, jadi ikan kita itu cepat besar ya kawan-kawan ya. Nah, terus selanjutnya ini adalah daun daripada buah bingkudu. Nah, daun daripada buah bingkudu ini menurut pengalaman kami ini adalah percampuran daun bingkudu ini adalah sangat bagus untuk menambah imun tubuh si ikan, dan juga nafsu makannya akan tinggi. Nah, jadi seperti ini ya kawan-kawan. Yang terakhir ini adalah daun ketapang yang masih muda ya, daun ketapang yang masih muda. Nah, seperti ini daun ketapang yang masih muda. Nah, tujuan daun ketapang ini selain daripada untuk mematikan bakteri atau virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh si ikan, dan juga akan menetralisikan pH air. Nah, pH air itu insya Allah dengan rebusan air ketapang yang muda ini akan pH air akan terjaga terus ya. Dan selain daripada itu, menurut pengalaman kami, dengan kita racik atau kita blender nanti daun ketapang ini agresif ya, ikan tadi lebih agresif untuk bergerak ya. Artinya ikan itu lebih lincah dengan cara seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah, jadi ada berapa bahan atau yang kita ambil dari alam, dan ini juga sangat bagus ya kawan-kawan ya. Dan cara seperti ini yang sering kami lakukan kepada ikan-ikan kami yang baru atau terpapar daripada virus atau bakteri ya. Nah,
Jadi baiklah kawan-kawan, kenapa saya membuat vlog video ini, karena langsung saya menjawab komen kawan-kawanku yang ada di berbagai daerah, khususnya tempat kami di Kalimantan ya. Jadi dia minta bikinkan video dengan keluhan-keluhan dia yang ikan-ikan dia selalu mati, kena korengan apa dan itu segala macam ya kawan-kawan ya. Nah jadi baiklah kawan-kawan, sebelum kita lanjut untuk memproses bahan-bahan tersebut, tidak salahnya ya kawan-kawan ya, bahan-bahan ini kalian catat ya, agar nanti apabila kalian nanti terkendala dengan keluhan-keluhan dengan ikan budidaya kalian, ikan hias kalian, insya Allah dengan bahan-bahan seperti ini akan semua teratasi ya kawan-kawan ya. Nah jadi baiklah kawan-kawan, sebelum kita blender seharusnya dan sepantasnya harus kita haluskan dulu ya. Yang mana tujuannya kalau kita haluskan itu nanti supaya mempermudah kita untuk memblender nanti ya kawan-kawan ya. Nah kita perkecil atau kita perkecil atau kita haluskan ya kawan-kawan ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya kawan-kawan ya. Nah jadi baiklah, jadi kita persiapkanlah blender yang nah jadi pertama dulu kita usahakan blender dulu bawang putih ya kawan-kawan ya, bawang putih. Nah bawang putih, terus nanti dimasukkan ke air secukupnya. Nah masukkan ke air secukupnya. Nah setelah itu di blender betul-betul halus ya kawan-kawan ya. Nah bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah kita lihat cukup halus ya bawang putih tadi kita blender, lalu kita masukkan. Jadi dimasukkan di satu tempat ya kawan-kawan ya. Nah satu tempat di ember yang besar ini ya. Nah terus selanjutnya yang kita blender nanti adalah kunyit ya kawan-kawan ya. Nah ini masih ada ya. Nah ini harus kita haluskan lagi ya, masih ada, harus betul-betul halus si bawang putih ini tadi ya kawan-kawan ya. Kita masukkan sedikit lagi air. Nah setelah itu kita blender, kita haluskan betul-betul halus ya. Nah jadi setelah itu ya kawan-kawan ya, setelah kita lihat bawang putih tadi masih ada yang kasar, kita blender lagi ya. Cukup bisa kita campurkan nanti dengan kunyit yang warna kuning ya. Nah secukupnya. Setelah itu kita masukkan air secukupnya. Nah kita masukkan air secukupnya. Setelah itu nanti kita blender lagi ya. Nah jadi baiklah kawan-kawan, seperti itulah nanti cara dan tata rias seterusnya kawan-kawan ya. Jadi semua bahan-bahan ini nanti kalian blender habis ya, dan dicampur di dalam satu tempat ember yang besar ini. Nanti juga kalian masukkan AM4 ini sebanyak 10 tutup botol ini ya, 10 tutup botol ini. Nah setelah itu juga masukkan garam dan nanti buah bingkudu. Nah setelah itu nanti diusahakan
fermentasikan sebanyak yang menurut kami ya yang paling bagus itu 5 atau 1 minggu ya, 5 hari atau 1 minggu itu yang paling baik ya untuk memfermentasikannya. Nah, setelah itu nanti bisa kalian tebar ke kolam-kolam kalian, ataupun nanti juga bisa dibibis ke pakan. Jadi sebagian nanti ditebar ke kolam dan sebagian nanti ditinggal untuk dibibiskan ke pakan ya. Nah, jadi baiklah kawan-kawan, mungkin cukup sampai di sini dulu ya tutorial video kami yang pendek ini. Semoga semua ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan ada gunanya ya di kemudian hari. Dan juga baiklah kawan-kawan, sebelum kami mengakhiri video kami ini, kami senantiasa mendoakan kalian, semoga kalian diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki, diberikan keberkahan langkah-langkah usaha kalian, dan diberikan segala kemudahan dan kelancaran di dalam segala urusan dunia dan urusan akhirat. Nah, baiklah kawan-kawanku, kami ucapkan atas nama pribadi kami dan juga channel kami 3P Banua, terima kasih banyak yang tak terhingga bagi kawan-kawanku yang sudah mendukung channel kami, apalagi yang sudah mensubscribe dan men-share ke sosial media ataupun ke kawan-kawan kalian. Itu adalah satu kebanggaan bagi kami dan menjadi amal jariah bagi kalian dengan mendukung channel kami ini ya. Terima kasih banyak dan salam jumpa lagi dan salam bertemu lagi dengan video-video kami yang akan datang. Semoga apa yang saya bikinkan video ini semua menjadi manfaat bagi orang banyak ya kawan-kawan ya. Terima kasih dan salam jumpa lagi dan salam bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.